Ledakan. Pada saat ini, orang-orang mendongak dan menyaksikan panggung kompetisi. Di panggung kompetisi, angin dan awan melonjak, berkumpul dengan cepat, dan gelombang mengerikan menyapu dengan cepat. Roh langit dan bumi mengalir dan dikumpulkan oleh orang-orang dengan kekuatan super untuk menjadi serangan yang kuat. Semua orang menghirup udara dingin, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Di panggung kompetisi, matahari, bulan, dan bola energi dan cahaya mengambang dengan tenang di udara, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dari sana, mereka merasakan kekuatan yang sangat kuat, yang tak tertandingi besarnya, seperti dewa dan iblis yang menyembah surga, dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Untuk melawan, Liu Xiaohui tersenyum dingin. Keterampilan vitalnya adalah keterampilan uniknya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan uniknya. Selama dia menggunakan keterampilan ini, dia akan menjadi tak terkalahkan dan tak tertandingi. Awalnya, keterampilan uniknya disiapkan untuk Huayang Fei dan Meng Chong. Sekarang biarkan Wu Chen merasakan kekuatan keterampilan ini terlebih dahulu. Mata vitalitas. Liu Xiaohui meneguk minumannya dan mendesak aksinya. Sinar cahaya itu meledak dalam sekejap. Cahaya aneh yang mengerikan keluar langsung, membawa kekuatan yang paling mengerikan dan menyerang Wu Chen. Cahaya ajaib itu mekar, dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya meledak dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan itu dapat menghancurkan semua hal di dunia. Bahkan ruang angkasa pun tidak dapat terhindar. Itu dimusnahkan oleh cahaya ajaib dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan teror seperti itu mencengangkan bagi semua orang. Jurus Liu Xiaohui begitu kuat sehingga hampir tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Jika mereka naik, mereka hampir tidak perlu memikirkannya. Itu pasti jalan buntu, tidak ada kemungkinan lain. Di sisi lain halaman Beichen, semua orang membuka mata mereka dan menatap Liu Xiaohui dan cahaya aneh ini. Cahaya aneh ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan mereka yang kuat di Hualong mungkin tidak dapat menahannya. Wu Chen, bisakah kamu menghentikannya? Mereka semua khawatir. Jurus Liu Xiaohui begitu kuat sehingga jauh di luar imajinasi. Mereka tidak dapat menahan kekhawatiran tentang Wu Chen. Bisakah Wu Chen menahan gerakan sekuat itu? Di panggung kompetisi, Wu Chen menatap Liu Xiaohui di sisi yang berlawanan dan merasakan kekuatan mengerikan dari gerakannya. Wajahnya juga sangat bermartabat. Kekuatan gerakan pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan di antara para dewa, dia merasakan mesin pembunuh yang hebat, menyapu dari udara, seperti air yang tergenang dan putus asa, untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya. Pada titik ini, dia mengerti bahwa gerakan pihak lain sangat kuat dan menakutkan. Jika dia tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Rumus 4 fase Suantian. Wu Chen minum banyak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Energi emas murni mengalir keluar. Qi mengalir ke matahari yang panas dan bulan yang cerah. Kemudian, dia tidak ragu untuk mendesak matahari yang panas dan bulan yang cerah. Qi menekan Liu Xiaohui. Ledakan. Pada saat ini, dunia berguncang, momentum berubah, angin dan awan berkumpul, dan kegilaannya tak tertandingi. Pertarungan kunci untuk menentukan kemenangan keduanya benar-benar pecah pada saat ini. Mata orang-orang berkedip, mereka hanya melihat bahwa ada cahaya keemasan bersinar di depan mereka. Wu Chen mendesak formula 4 fase Suantian, dan matahari yang panas dan bulan yang cerah mengalir keluar, seperti garis emas, lurus keluar, dan dengan parah menekan Liu Xiaohui. Mata vitalitas. Pada saat yang sama, Liu Xiaohui juga membuat minuman keras, yang mendesak mata vitalitas. Cahaya kematian yang mengerikan bersinar turun, menghancurkan ruang, menghancurkan segalanya, bergegas keluar dan mengenai serangan Wu Chen. Ledakan. Matahari Wu Chen, di bawah pengaruh kekuatan cahaya sihir kematian, benar-benar tak tertahankan. Matahari itu hampir hancur dalam sekejap. Matahari itu langsung dihancurkan oleh cahaya sihir kematian dan berubah menjadi hujan cahaya yang kuat, memancar ke segala arah. Melihat ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, kekuatan jurus Liu Xiaohui begitu kuat. Bahkan matahari panas yang digerakkan oleh Wu Chen pun hancur. Jika serangan seperti itu menimpa mereka, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Di antara para raja abadi,
mata Wu Chen terbuka lebar, dan dia menatap cahaya aneh itu. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan jurus pihak lain begitu kuat sehingga menghancurkan mataharinya sekaligus. Kekuatan jurus seperti itu benar-benar mengerikan. Namun, dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia ingin melihat seberapa kuat jurus ini. Bang! Suara keras lainnya datang. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, bulan terang Wu Chen juga terkoyak oleh cahaya aneh itu. Kekuatan kehancuran meletus dan sangat mengerikan. Rentan, Liu Xiaohui tersenyum dingin, dan matanya penuh dengan penghinaan. Tidak peduli seberapa kuat serangan Wu Chen, dia tidak bisa menahan serangannya. Hanya ada satu serangan, yaitu kekalahan. Kalahkan aku. Senyum ganas Liu Xiaohui membuat bola energi dan cahaya di kepalanya tiba-tiba bergetar. Cahaya aneh yang mengerikan melesat keluar langsung ke Wu Chen dan melancarkan serangan yang menghancurkan padanya. Melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua tahu bahwa Liu Xiaohui telah memenangkan pertempuran dan memenangkan kemenangan terakhir. Liu Xiaohui menang. Aku tidak bisa menyalahkan Wu Chen untuk itu. Prestasinya hanya di surga 6 kali lipat Xingji. Sangat bagus bahwa dia bisa melawan Liu Xiaohui seperti ini, kita semua telah dikalahkan sejak lama. Kekuatan Liu Xiaohui terlalu kuat, ditambah dengan peran mata vitalitas, itu sangat mengerikan, dia bisa menang, itu bukan kejutan besar. Ya, itu melegakan bagi semua orang. Kakak senior Liu menang. Jika kamu bisa memaksa vitalitas kakak senior Liu keluar, bahkan jika dia kalah, itu sudah cukup untuk membuatnya bangga. Aku unik di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa bersaing dengan kita. Di sisi rumah sakit Beichen, semua orang menghela nafas. Sekarang tampaknya mereka kalah dalam pertempuran. Sekarang, mereka tidak mengharapkan keajaiban terjadi. Mereka hanya bisa berharap bahwa Raja Peri Wu Chen bisa lebih kuat, menahan cahaya kematian yang mematikan dari Liu Xiaohui, dan menghindarinya dari pukulan keras. Ini adalah konferensi pertukaran negeri dongeng. Masih banyak kompetisi yang akan diadakan selanjutnya. Jika mereka menderita kekalahan besar, itu pasti akan berdampak besar pada masa depan Wu Chen, yang merupakan hasil terakhir yang ingin mereka lihat. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen meraung dan mendesak Raja Abadi untuk menahan serangan Liu Xiaohui. Dia ingin melihat seberapa kuat serangan itu. Bertarung sampai mati, Liu Xiaohui membenci tindakan Wu Chen. Menurutnya, tindakan Wu Chen tidak lebih dari sekadar perjuangan yang sia-sia. Tidak layak disebut. Ketika dia benar-benar menghancurkan pertahanan Raja Abadi dan menghancurkan pertahanan Raja Abadi, semua usahanya akan berakhir. Mata vitalitas, hancurkan semuanya. Liu Xiaohui mendesak mata vitalitas untuk bersinar. Kekuatan teror terus bergulir turun, menyapu terbuka dan menghancurkan segalanya. Hati Wu Chen terkejut. Melihat cahaya aneh ini, cahaya aneh itu dengan cepat membesar di pupilnya dan dengan cepat menyelimuti. Kekuatan mengerikan itu akan menghancurkannya. Ledakan. Akhirnya, cahaya aneh ini mengenai Raja Perinya. Dalam sekejap, Raja Peri bergetar hebat. Kekuatannya yang mengerikan, dampak tanpa ampun turun, dan dia ingin mencabik-cabiknya. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Wu Chen. Mereka semua ingin tahu apakah Wu Chen dapat menahan serangan mematikan Liu Xiaohui dengan mengandalkan kekuatan pertahanan sang raja. Wah, kau hanya mencari kematian. Jurusku bahkan dapat membelah ruang. Sungguh mimpi yang sia-sia untuk mengandalkan Raja Abadi untuk menghentikan seranganku. Liu Xiaohui berkata dengan dingin bahwa jurusnya sangat kuat. Bahkan jika seperti Huayang Fei dan Lu Mengzheng, mereka mungkin tidak dapat menahannya, apalagi seorang Wu Chen. Benarkah? Wu Chen tersenyum tipis, lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan napas yang kuat keluar darinya. Napas ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa? Kekuatannya telah meningkat lagi. Ada apa? Benarkah dia sengaja menjaga kekuatannya? Bagaimana mungkin? Orang-orang terkejut, mata mereka terbuka lebar, dan mereka merasa tebal dan tak terbayangkan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen yang sebenarnya begitu kuat. Di sisi halaman Beichen, semua orang menatap Wu Chen dengan mata terbelalak. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Seperti orang lain, mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen masih bisa menyembunyikan kekuatannya dalam keadaan seperti itu, yang sungguh luar biasa.
Anak ini terlalu dalam. Orang-orang di Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Harus dikatakan bahwa Wu Chen sangat tersembunyi sehingga mereka tidak khawatir. Namun, dia sangat senang di dalam hatinya. Semakin kuat kekuatan Wu Chen, semakin menguntungkan bagi mereka. Bagaimanapun, semua orang ingin murid mereka sendiri membuat prestasi luar biasa dalam konferensi pertukaran ini. Bagaimana mungkin? Liu Xiaohui juga terkejut dengan pertandingan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen telah menyembunyikan sebagian kekuatannya. Sebelumnya, ia tidak melakukan yang terbaik. Wu Chen tersenyum tipis. Sekarang permainan sedang berlangsung, tidak ada alasan untuk berlarut-larut. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Formula 4 fase Suantian. Wu Chen menjepit Jue dengan kedua tangannya, api, cahaya keemasan, melesat keluar lagi, kekuatan yang dahsyat, melonjak ke langit, gengsi yang mengerikan, gelombang yang gila, menakutkan, orang mati semuanya dalam bahaya. Namun, ini belum dimainkan, tiba-tiba, dari tubuh Wu Chen, kekuatan kuat lainnya melesat keluar. Begitu kekuatan ini muncul, ada kilatan guntur, gelombang guntur, dan terus bergulir. Pada saat ini, ia juga menggunakan rumus 3 fase dari rumus 4 fase Suantian, 3 fase bersama-sama, 3 jenis kekuatan bertemu, gelombang energi yang mengerikan, menyapu dengan gila-gilaan, melonjak ke angkasa, membuat angkasa bergetar, terus-menerus berguncang. Hancurkan untukku. Wu Chen tiba-tiba muncul dan mendesak jurus 4 fase Suantian. Kekuatan mengerikan itu keluar seperti gelombang besar, menyapu ke bawah dan menyerbu ke arah cahaya yang melonjak. Cahaya aneh itu, di bawah serangan jurus Wu Chen, benar-benar rapuh. Setelah bertahan sebentar, cahaya itu hancur dan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Apa? Mata Liu Xiaohui tiba-tiba membelalak, dan dia melihat semua ini dengan ngeri. Matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa cahaya anehnya begitu rapuh sehingga dapat dengan mudah dihancurkan oleh Wu Chen. Itu sungguh luar biasa. Jus 4 fase Suantian. Pada saat ini, Wu Chen mendesak jurus 4 fase Suantian, cahaya api, cahaya keemasan, dan cahaya guntur, yang semuanya menyerbu bersama. Kekuatan yang kuat mengguncang langit dan bumi, mengubahnya menjadi 3 sinar, dan memusnahkannya. Ruang di sekitarnya, di bawah serangan ketiga sinar ini, juga tak tertahankan. Satu demi satu, ada ledakan, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Orang-orang terkejut, mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka melotot. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan cahaya aneh yang didesak oleh Liu Xiaohui tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan langsung hancur. Pada saat itu, 3 sinar cahaya, seperti 3 pedang tajam, tidak terkalahkan dan semua hal tidak terputus. Mereka menyerang Liu Xiaohui. Mata vitalitas. Ketika Liu Xiaohui tiba-tiba minum, kekuatan di tubuhnya mengalir keluar terus-menerus dan mengalir ke mata Yuan Qi. Tiba-tiba, mata Yuan Qi dipenuhi dengan kekacauan dan cahaya yang mengerikan mekar. Cahaya ini sangat mengerikan. Ia bersinar, marah dan menghancurkan segalanya. Beri aku kekalahan. Liu Xiaohui tidak peduli dengan apapun sekarang. Dia hanya ingin mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Cahaya aneh itu bersinar dan menyebar. Semua aliran udara di sepanjang jalan diserap tanpa meninggalkan jejak aura langit dan bumi yang tak terbatas. Mereka diserap dan diubah menjadi kekuatan cahaya aneh untuk meningkatkan kekuatan cahaya aneh itu. Pada saat ini, Liu Xiaohui juga mendorong kekuatan mata vitalitas hingga ekstrim. Cahaya aneh yang mengerikan itu terus bersinar. Kekuatan yang mengerikan meletus dan menyerbu Wu Chen. Itu juga merupakan serangan super padanya. Mata semua orang menatap Biwutai tanpa berkedip. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir dalam serangan yang kuat ini. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan mata itu, kedua pria itu akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, ruang itu meledak dan hancur. Energi besar, yang berpusat pada titik benturan, menyebar ke segala arah, membentuk serangkaian gelombang kejut, menyapu seluruh ruang platform Biwu. Di tengah tabrakan, kekuatan keduanya berkumpul bersama. Mereka bertabrakan dan bergetar tanpa henti. Mereka bereaksi dengan keras. Di antara langit dan bumi, guntur bergemuruh dan langit retak.
Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dan Tian melesat maju. Kekuatan dahsyat melesat keluar dari tubuhnya, menyapu dan membuka. Dengan tambahan energi ini, kekuatan Formula 4 fase Xuan Tian melonjak. Energi mengerikan itu meledak dan melesat keluar, lurus ke bawah, menuju Liu Xiaohui. Di bawah serangan tiga kekuatan api, emas, dan guntur, secara bertahap, cahaya ajaib Liu Xiaohui dikalahkan dan jatuh ke arah angin. Bang! Akhirnya, kekuatan Liu Xiaohui tidak dapat dipertahankan lagi. Ia hancur total. Energi super kuat itu meledak dan melesat ke segala arah. Ah! Dengan teriakan, Liu Xiaohui langsung terguncang hingga terpental, memuntahkan seteguk besar darah, lalu jatuh ke tanah tanpa ampun, napas seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, bagaimana ia bisa jatuh? Wu Chen menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Liu Xiaohui kalah. Liu Xiaohui benar-benar kalah. Aku tidak menyangka bahwa bahkan Liu Xiaohui bukanlah lawannya. Dia tidak akan menang sepenuhnya. Tidak mungkin. Lagi pula, ada Dugu Wudi dan LVMENGZHENG. Mereka sangat tidak normal. Ya, orang-orang itu sangat tidak normal. Aku tidak tahu kapan mereka akan melihat duel seperti itu. Pada saat ini, banyak orang membuka mata mereka dan melihat ke panggung kompetisi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Siapakah Liu Xiaohui, murid sejati kedua dari Sekte Tai, yang kekuatannya sangat mengerikan? Hanya murid sejati pertama dari setiap sekte besar yang dapat ditekan dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, tetapi sekarang dikalahkan oleh Wu Chen. Hebat, Wu Chen menang. Orang-orang di halaman Beichen sangat senang sehingga mereka tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Liu Xiaohui, kekuatan pria ini sangat mengerikan sehingga mereka bahkan bukan saingan Xiao He. Sekarang mereka dikalahkan oleh Wu Chen, yang di luar dugaan mereka. Orang-orang di Tianqi membelai jenggot mereka dan mengangguk berkali-kali. Penampilan Wu Chen hari ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan mengalahkan Liu Xiaohui. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi tempat ke-11 Tiding. Dalam sesi tahun ini, rumah sakit Beichen mereka benar-benar mendapatkan banyak hal. Hua Yang Fei, Wu Chen dan Sun Yan adalah 20 materi teratas. Mengandalkan prestasi ini saja, mereka telah menjadi sangat menakutkan. Di masa lalu, 20 orang teratas, biasanya Tanah Suci Tai dan Tianshuan, sebagian besar adalah Tanah Suci Tai dan Tianshuan. Sekarang, rumah sakit Beichen mereka telah sepenuhnya melampaui Tanah Suci Tianshuan, dan Tai pintunya berdampingan. Jika dilihat dari performa kemenangan beruntun, mereka tidak diragukan lagi adalah yang paling cantik. Sejauh ini, hanya tersisa satu orang di 9 sekolah lainnya, termasuk Tai Men, yang masih mempertahankan kemenangan beruntun. Namun, mereka masih memiliki 3 orang. Namun, mereka tidak bisa menganggapnya enteng. Keunggulan saat ini tidak berarti bahwa mereka akan selalu memimpin di belakang mereka, karena lawan yang mereka hadapi di belakang hanya akan lebih kuat dan lebih menakutkan. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menjamin keunggulan mereka sekarang. Dalam sekejap mata, beberapa pertandingan lagi telah berlalu. Sun Yan dan Dugu Wudi naik ke panggung. Pada pertandingan ke-24, Sun Yan bertemu dengan lawan yang sangat mengerikan. Dia bukan orang lain. Dia adalah murid sejati pertama dari Sekte Tai dan juga kandidat populer untuk konferensi pertukaran Tanah Suci Xiandao. Adik perempuan bertemu Dugu Wudi. Semua orang di halaman Beichen menghela nafas. Dugu Wudi, tidak peduli siapa yang tidak mau melawannya, sangat kuat dan mengerikan. Dia harus melampaui imajinasi semua orang. Dalam perang ini, tidak ada ketegangan. Meskipun Sun Yan mengerti bahwa Wan Jian telah kembali ke Kaisar, dia masih bukan lawan Dugu Wudi. Setelah beberapa ronde, dia dikalahkan. Dugu Wudi begitu kuat sehingga dia tidak dapat melukai bahkan 10.000 pedang. Saya pikir ilmu pedang legendaris memiliki efek pada Dugu Wudi, tetapi saya tidak tahu hasilnya seperti ini. Dia adalah juara tahun ini. Di sisi halaman Beichen, Wu Chen melihat semua ini dan terdiam. Dugu Wudi dan Sun Yan sedang bertarung. Dia telah memperhatikannya sepanjang waktu. Bukan karena Wan Jian Guizhong tidak cukup kuat, tetapi kultivasi Sun Yan masih buruk, dan dia tidak dapat secara efektif mengerahkan kekuatan sebenarnya dari Wan Jian Guizhong.
Jika kultivasinya juga di alam Hualong, itu pasti bukan lawannya. Semakin kita ke belakang, semakin kita akan menemukan pertandingan antara para ahli. Pada pertandingan ke-27, akan ada pertandingan besar, Lu Mengzheng dan Yang Yi. Lu Mengzheng, murid sejati pertama Gunung Xuankong, adalah kekuatan teratas dari alam 9 surga Xingjing. Dia dapat menembus alam naga-naga sedikit saja dan menjadi kekuatan teratas alam naga-naga. Kekuatannya sangat mengerikan. Suatu kali, dia dikalahkan olehnya di tingkat ketiga Taimen. Yang Yi yang disebutkan di sini bukanlah orang yang bertarung dengan Wu Chen, tetapi Yang Yi, murid sejati pertama Wu Meng. Dia kuat dan tidak memiliki kata-kata. Banyak murid sejati terbesar kedua dari sekte telah dikalahkan olehnya. Pertarungan pertama antara keduanya pasti akan memengaruhi saraf semua orang. Sebelum dimulai, pemandangannya ramai. Lu Mengzheng dan Yang Yi Gan telah maju. Kami telah menunggu bunga untuk mengucapkan terima kasih atas konfrontasi semacam ini. Salah satu dari mereka adalah murid sejati pertama Gunung Xuankong dan yang lainnya adalah murid sejati pertama Wu Meng. Sangat menarik untuk memikirkan konfrontasi di antara mereka. Bukankah begitu? Sekarang, selain dari tingkat perang ini, tidak ada perang lain yang dapat menarik minat saya. Kedua mata menatap Biu Tai, menunjukkan minat yang kuat. Mereka penuh dengan harapan untuk pertempuran ini. Hal yang sama berlaku untuk Wu Chen. Lu Mengzheng dan Yang Yi adalah murid sejati pertama dari klan mereka masing-masing, mewakili tingkat kekuatan tempur tertinggi dari generasi muda di seluruh wilayah Dongsuan. Tentu saja, dia harus memperhatikan perang antara keduanya, karena dia akan bertemu orang-orang ini sendiri dalam waktu dekat. Pada akhirnya, Yang Yi memenangkan kemenangan terakhir dengan keunggulan yang lemah. Setelah pertempuran antara Yang Yi dan Mengzheng, ada juga duel antara Meng Chong, murid sejati pertama dari Kuil Liar, dan Fu Yao, murid sejati pertama dari Xingjizong. Duel ini juga menarik perhatian orang-orang. Akhirnya, Meng Chong, murid sejati pertama dari Kuil Liar, memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Dalam pertandingan ke-30, Wu Chen bertemu dengan Xiao He, dan tidak ada ketegangan. Setelah beberapa ronde duel, Wu Chen mengalahkan Xiao He dan memenangkan kemenangan terakhir dalam perang ini. Hua Yang Fei dan Lu Junyi naik ke panggung. Di sesi ke-31, murid sejati pertama Akademi Beichen juga naik ke panggung. Lawan yang ditemuinya bukanlah orang awam. Sebaliknya, dia sangat ganas. Dia bukan orang lain, tetapi Lu Junyi, murid sejati pertama Tanah Suci Tianxuan. Lu Junyi, murid sejati pertama Tanah Suci Tianxuan, sangat mengerikan dalam hal kultivasi dan kekuatan. Di Suanyu Timur ini, kecuali Dugu Wudi yang membuka gerbang Tai, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menekannya. Dia sangat kuat, jauh melampaui imajinasi. Hua Yang Fei, apakah kamu yakin? Pria di Tianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya bahwa lawan yang ditemui Hua Yang Fei kali ini benar-benar mengerikan. Dia mengaku sebagai generasi muda terkuat kedua di Dongsuanyu, kedua setelah Dugu Wudi. Ketika dia bertemu lawan yang mengerikan seperti itu, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Hua Yang Fei mengerutkan kening. Jika dia bertemu orang lain, dia akan yakin. Namun, jika ia bertemu dengan Lu Junyi, harapannya akan sangat tipis. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Di mata orang-orang, Hua Yang Fei perlahan melangkah ke panggung kompetisi. Saat ini, semua mata orang terfokus pada panggung kompetisi mereka, sehingga mereka sama sekali mengabaikan panggung kompetisi lainnya, dan mereka bahkan tidak memandangnya sama sekali. Hua Yang Fei, tanpa diduga, orang pertama yang kutemui adalah kamu. Lu Junyi dan Hua Yang Fei adalah orang-orang yang sangat terkenal. Mereka sudah saling kenal sejak lama dan pernah bertarung sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu adalah orang pertama yang kutemui. Hua Yang Fei berkata pelan bahwa perang ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan lawan yang begitu mengerikan, jadi ia harus menganggapnya serius. Lu Junyi berkata, baiklah, aku sudah muak dengan lawan-lawan sampah lainnya. Sekarang saatnya bagimu untuk bermain. Kamu dapat membantuku. Kalau begitu, mari kita mulai. Bagi orang-orang selevel mereka, mereka tidak memperhatikan orang lain. Lawan mereka,
hanya mereka yang merupakan murid sejati pertama dari 10 sekte utama, dan hanya mereka yang berada di level ini, yang layak menjadi lawan mereka. Akhirnya, aku tidak sabar. Begitu juga aku, tidak sabar menunggu. Aku tidak tahu siapa yang lebih baik, mereka berdua. Apakah kamu masih perlu bertanya? Pasti Lu Junyi. Lu Junyi adalah generasi muda terkuat kedua di Dongsuanyu. Tidak harus. Jangan lupa bahwa Huayang Fei adalah murid sejati pertama BC Nyuan. Dan betapa luar biasanya kinerja BC Nyuan dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, itu pasti tidak perlu dibuktikan dengan hal-hal lain. Itu juga benar, pertunjukan konferensi pertukaran negeri dongeng dan BC Nyuan benar-benar menarik perhatian. Pertunjukan itu begitu populer sehingga tidak dapat menyamai salah satunya. Terjadi banyak perbincangan dan pertumpahan darah. Mereka sudah penuh dengan ekspektasi untuk pertarungan tingkat ini. Rumah sakit Beichen milik Huayang Fei dan tanah suci Tianxuan milik Lu Junyi, mata semua orang tertuju pada Biwutai tanpa berkedip. Perang ini adalah pertarungan antara kekuatan teratas dari pasukan masing-masing. Siapapun yang menang atau kalah akan memengaruhi saraf mereka semua. Surga Sura, minuman keras Lu Junyi adalah untuk mendesak aksi yang kuat. Sura Tianyu ini bukanlah gerakan umum, tetapi gerakan yang diciptakan oleh salah satu leluhur mereka di tanah suci Tianxuan. Ia memiliki kekuatan bid'ah dan horor. Bahkan negara Hualong yang kuat bukanlah lawan dari gerakan ini, dan ia terbunuh dalam gerakan ini. Gerakan pertama adalah mengolah surga, yang benar-benar mengejutkan. Itu wajar. Bagaimanapun, lawan Lu Junyi kali ini benar-benar luar biasa. Ia adalah murid sejati pertama Akademi Beichen. Kekuatannya sangat mengerikan. Haha, begitu Tanah Sura keluar, para penonton terkejut dan kaget. Kerajaan Sura, mata Huayang Fei sangat bermartabat. Ini adalah kekuatan surga Sura, tetapi sangat agresif. Itu bisa disebut gerakan pembunuhan yang menghancurkan, dan itu sangat menakutkan. Aliran negeri dongeng. Di hadapan Sura Tianyu Lu Junyi, Huayang Fei juga terdiam, yang secara langsung mendesak aksi yang kuat, hanya untuk melihat kekuatan yang tak tertandingi, keluar darinya, bergegas ke langit, energi yang melonjak, di seluruh ruang. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Energi yang melonjak terus keluar dan pecah. Itu menakutkan, dan semua orang mati keluar. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Huayang Fei dan Lu Junyi. Pertempuran pertama di antara mereka dapat dikatakan memengaruhi saraf semua orang. Bahkan Dubu Wudi dari Sekte Tai memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Baginya, dia mungkin mengabaikan pertempuran orang lain. Bahkan pertarungan antara dua kelompok murid sejati pertama di hadapannya, dia juga mengabaikannya. Namun Lu Junyi berbeda. Dia adalah murid sejati pertama dari Tanah Suci Tianxuan. Prestasi dan kekuatannya sangat kuat, Lu Junyi dan Huayang Fei adalah satu-satunya yang dapat melawannya di wilayah Dongsuan, dan mereka pada dasarnya dapat melihat kekuatan tempur Lu Junyi yang sebenarnya sekarang. Boom! Di tengah udara, dua kekuatan yang tak tertandingi akhirnya bertabrakan satu sama lain di bawah mata orang-orang yang terkejut. Tiba-tiba, gelombang energi yang mencengangkan meledak, dan kekuatan yang kuat itu menyerbu ke segala arah. Pada saat yang sama, seluruh platform bergetar terus-menerus. Itu bergetar hebat, energinya kuat, berfungsi di lantai dan harus dibalikkan. Melihat ini, para wasit tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sekarang, kekuatan platform kompetisi sudah cukup. Bahkan yang terkuat di lingkungan Hualong tidak dapat menghancurkannya. Namun sekarang masalahnya adalah tingkat kombinasinya tidak cukup, karena platform kompetisi seni bela diri semuanya dirakit sementara, sepenuhnya terisolasi dari tanah, dan direkatkan oleh sesuatu dengan kekuatan tinggi. Sekarang, karena eskalasi pertempuran yang terus-menerus, mereka cenderung menjadi sangat panas. Secara bertahap, platform kompetisi seni bela diri ini tidak dapat beradaptasi dengan pertempuran intensitas tinggi semacam ini, dan semuanya akan terbang menjauh. Untuk ini, mereka juga mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Sulit dipercaya bahwa orang-orang kecil ini terlalu berbakat dan kuat. Surga Shuro. Setelah satu gerakan, Lu Junyi menghilang dan bergabung ke ruang sekitarnya. Dia tidak dapat dilihat sama sekali. Melihat ini, wajah Huayang Fei bermartabat. Dia pernah bertarung dengan Lu Junyi.
Dia tahu bahwa kekuatan gerakan ini sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Aliran alam abadi. Tanpa ragu-ragu, Hua Yang Fei langsung mengerahkan keterampilan unik dan kekuatannya yang dahsyat untuk menyerbu keluar, menyapu seluruh dunia seperti ombak. Dalam sekejap, aliran udara yang tak berujung menyerbu keluar darinya. Aliran udara ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ruang di sekitarnya, di bawah serangan kekuatan besar ini, juga rentan, terkoyak dan retak. Aliran udara yang tak berujung, ledakan gila, melonjak keluar, menyerbu ke segala arah, ruang di sekitarnya, terus-menerus hancur, sama sekali tidak dapat menahan kekuatan super seperti itu. Melihat semua ini, semua orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar terlalu mengerikan untuk dipercaya. Dengan gelombang energi yang terus-menerus, ruang di sekitarnya juga terus-menerus hancur, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang dahsyat ini. Namun, Hua Yang Fei mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa tidak ada jejak Lu Junyi di ruang yang retak ini, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Ada apa, Lu Junyi? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu di mana itu. Sepertinya menghilang sepenuhnya. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Jika kau bisa melihatnya, apakah Lu Junyi bisa dianggap sebagai kekuatan besar? Semua orang terkejut dan mencari Lu Junyi. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Lu Junyi menghilang seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Junji, bisakah kau melihat di mana Lu Junyi berada? Xia Yulan melihatnya. Dia benar-benar tidak bisa melihat di mana Lu Junyi bersembunyi. Hou Junji menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan sihir Lu Junyi sangat aneh sehingga dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Di panggung kompetisi, Hua Yang Fei mencari beberapa saat, tetapi dia tidak melihat sekolah terkenal. Tampaknya Lu Junyi tiba-tiba menguap dari panggung kompetisi, dan tidak ada jejak sama sekali. Namun, dia juga bukan orang biasa. Dia menjepit formula dengan tangannya dan menuangkan kekuatannya ke alisnya. Mata peri, buka. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia akan melihatnya dengan mata abadi, yang merupakan kekuatan ilahi tambahan yang sangat ajaib, yang dapat melihat melalui kesombongan dan membuat orang tidak memiliki cara untuk bersembunyi. Di sini, tetapi sebelum dia dapat mengumpulkan mata abadinya, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat datang kepadanya. Kekuatan yang ganas, seperti banjir, mengalir turun dan datang kepadanya. Buruk, begitu wajah Hua Yang Fei berubah, dia tidak tahan untuk menunjukkan mata abadinya. Dia segera mendesak banjir negeri dongeng. Sebuah kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, seperti banjir. Ledakan. Sekali lagi, surga Shuro dan aliran deras surgawi bertabrakan, dan energi dahsyat menyebar dari pusat dan menyapu ke segala arah. Cahaya yang tak berujung itu tersebar dan terpancar. Aliran udara di sekitarnya musnah dan berubah menjadi ketiadaan. Hua Yang Fei terhuyung-huyung, sosoknya mundur, dan melangkah mundur beberapa langkah, yang mampu menstabilkan langkahnya. Tarik napas dalam-dalam, kekuatan yang kuat, jalankan seluruh tubuh, dan tekan darah yang mengalir di tubuh. Pada saat ini, ada gangguan di ruang sekitarnya, dan Lu Junyi bergegas lagi. Sosok itu bergegas keluar, membawa energi kekerasan, yang berasal dari benturan terus-menerus. Energi kekerasan itu menghantam keras ke arahnya. Hua Yang Fei bukanlah generasi yang telah mendapatkan ketenaran. Dia mengeluarkan suara keras dan energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Dia penuh dengan cahaya warna-warni dan berwarna-warni, membawa kekuatan membunuh yang mengerikan dan meraung ke arah Lu Junyi. Namun, saat dia melawan kekuatan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok Lu Junyi telah menjadi kosong dan ilusi. Tidak bagus. Hua Yang Fei tahu bahwa ini karena peran unik Surat Tianyu. Surat Tianyu adalah keterampilan yang sangat ajaib dan unik. Orang yang menggunakan skill ini dapat membentuk medan unik di sekitar tubuh mereka. Medan ini dapat mengganggu ruang di sekitarnya dan membuatnya berubah. Dalam lingkup medan ini, sosok Lu Junyi akan berubah, menghilang, dan berkomunikasi sesuka hati. Serangan biasa, baginya, sama sekali tidak mempan. Menyadari hal ini, Hua Yang terbang menjauh dari Lu Junyi. Jurus Surat Tianyu adalah jurus serangan jarak dekat. Saat diselimuti medan, jurus itu akan terperosok dalam lumpur, yang membuat orang tidak dapat bergerak.
Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi jurus ini adalah menyerang dari jarak jauh, yang merupakan arah jangka panjang dari skill uniknya, Banjir Negeri Dongeng. Menghadapi Lu Junyi dan lawan mengerikan lainnya, dia tentu perlu mengembangkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Aliran Negeri Dongeng. Aku merasa telah mundur jauh. Huayang Fei tidak berkata apa-apa, dan segera menyebarkan aliran Negeri Dongeng. Aku melihat udara di sekitarku melonjak liar, menyatu dan mengalir seperti minyak mendidih dalam panci minyak. Kekuatan yang dahsyat, gelombang yang gila, cahaya warna-warni, mengalir keluar darinya, berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, tersusun di sekelilingnya, sangat mengejutkan. Huayang Fei mengangkat tangannya, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan gila, membawa kekuatan untuk mendesak gunung untuk membelah gunung, dan dengan cepat menyerang Lu Junyi. Lu Junyi tersenyum ringan dan mengangkat tangannya untuk memainkan surga sura. Segera, kekuatan unik pecah, menyapu seperti gelombang, menyebabkan perubahan di ruang sekitarnya, dan roh langit dan bumi melonjak liar dan menyatu. Seketika, benda yang sangat aneh muncul di sekelilingnya, membentuk sebuah medan. Di medan ini, dia tak terkalahkan, dan tak seorang pun dapat melukainya. Pada saat ini, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Qi melesat ke tubuhnya dan menembus tubuhnya secara langsung. Namun, dia seperti orang yang tidak bersalah, tanpa ada yang terluka. Anehnya, semua orang tampak pucat. Sialan, surga sura Lu Junyi ini terlalu aneh. Bahkan pedang itu telah menembus tubuhnya, dan dia seperti orang biasa. Ya, jika kamu bahkan tidak dapat menyerang, apalagi yang dapat kamu lakukan? Dia tak terkalahkan. Tidak heran kekuatan Lu Junyi begitu kuat sehingga bahkan serangan itu tidak dapat menghasilkan efek. Apakah dia tidak kuat? Semua orang terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Mengenai halaman Beichen, wajah semua orang berubah drastis, dan hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Mereka belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu, yang secara langsung mengabaikan serangan pihak lain.